Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islamiyah Pratiwi Ayu Larasati, NIM A3 2017-0185, kelas C ICT, akan mempresentasikan aplikasi belajar Duolingo. Nah, apa sih itu Duolingo? Duolingo adalah aplikasi belajar bahasa yang bisa diunduh melalui smartphone dan bisa diakses di mana saja menggunakan koneksi internet. Aplikasi ini juga menyediakan pilihan belajar bahasa dengan menyediakan 97 kursus bahasa yang berbeda dalam 38 bahasa. Kemudian, keterampilan apa saja sih yang bisa diasah melalui aplikasi Duolingo? Ya, yang pertama itu ada aplikasi listening, yang kedua ada aplikasi speaking, dan yang ketiga ada aplikasi writing. Semua itu bisa dilihat di gambar yang sudah tertera di PowerPoint ini. Yang selanjutnya, KD yang sesuai dengan aplikasi Duolingo. Yang pertama, KD 3.3 mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun, sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian, KD 4.3 menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai. Nah, contohnya bisa dilihat di gambar yang ada di samping penjelasan dari KD tersebut. KD yang sesuai selanjutnya adalah KD 3.4, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama dan jumlah binatang, benda, dan bangunan publik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian KD 4.4 menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan nama dan jumlah binatang, benda, dan bangunan publik yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Contohnya dapat dilihat di gambar yang ada di samping, yaitu pilih terjemahan yang benar. Apakah itu? Kemudian, ada KD 3.7 membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan deskripsi orang, binatang, dan benda sangat pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. 4.7 1. Menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait orang, binatang, dan benda. 4.7.2 menyusun teks deskriptif lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait orang, binatang, dan benda dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Nah, di contoh itu ada a bear is an animal. Di situ kita harus menerjemahkan kalimat tersebut menjadi bahasa Indonesia. Lalu, apakah Duolingo bisa digunakan di kelas atau untuk latihan individual? Tentu saja Duolingo dapat digunakan untuk keduanya. Dengan syarat yang pertama, Duolingo dapat digunakan di kelas apabila guru sudah melakukan trial dan error Duolingo. Karena dengan melakukan trial dan error, guru pasti sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan Duolingo. Yang kedua, guru memahami KD apa saja yang sesuai dengan materi yang terdapat di Duolingo. Sedangkan, Duolingo dapat digunakan untuk latihan individual karena dapat menyesuaikan kemampuan peserta didik dan peserta didik dapat memilih sendiri materi yang ingin ia pelajari. Prosedur penggunaan Duolingo yang pertama, unduh aplikasi Duolingo melalui Play Store atau App Store, kemudian buka aplikasi Duolingo, kemudian klik mulai, dan pilih bahasa yang ingin dipelajari, kemudian pilih alasan mengapa kamu belajar bahasa, dan kemudian pilih target waktu. Di situ terdapat beberapa target, diantaranya 5, 10, 15, dan 20 menit.
Kemudian pilih jalur mulai, kamu dapat memilihnya sesuai basic bahasa Inggris kamu, apakah kamu sudah mengetahui bahasa Inggris atau belum sama sekali. Kemudian tes sudah dapat mulai dikerjakan. Yang terakhir adalah saran untuk pembuat Duolingo. Nah, di sini dengan menambahkan materi di awal tes sebagai bahan bacaan kepada pengguna akan membuat pengguna lebih mudah memahami materi yang akan disampaikan karena penggunaan dan penjelasan materi di awal pelajaran dapat membuka pengalaman yang lama dari para peserta didik dan pengguna sebelum menggunakan aplikasi tersebut dan dapat menyesuaikan dengan materi yang akan ia pelajari. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, klik saja aplikasi Duolingo yang ada di HP kamu. Kemudian tunggu sebentar. Lalu klik Get Started. Nah, di situ ada pertanyaan I want to learn. Di situ saya memilih bahasa Inggris dari bahasa Indonesia karena saya memang basicnya bahasa Indonesia. Kemudian klik OK. Lalu ada pertanyaan mengapa kamu belajar bahasa? Di situ saya memilih pelajar karena saya sebagai pelajar. Nah, untuk pilihan target, saya memilih target gila yaitu 20 menit sehari. Dan kamu bisa mengubah target ini kapanpun kamu mau. Kemudian klik lanjutkan dan pilih jalur mulai. Di sini saya memilih sudah mengerti sedikit bahasa Inggris karena memang basic saya sudah bahasa Inggris. Kemudian tes sudah dapat dimulai.